نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sedang dimahasiswa yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain senantiasa kita memanjatkan segala puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, tanpa perlu kita senantiasa menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, yang insyaallah kelak di akhirat kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah Jumat yang insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di tahun politik. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyalurkan aspirasi kita, dan terkadang antara satu dengan yang lain saling menyudutkan. Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat mengenai apa yang harus diketahui dan dilakukan oleh seorang muslim di tahun politik ini. Jamaah Jumat yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa dalam kondisi sekacau apapun yang terjadi di masyarakat, dalam konteks yang lain kita tetap diperintahkan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kekuasaan dan politik itu hanyalah alat yang kita jadikan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilai ibadah dalam situasi yang kacau, pahalanya lebih besar dibanding beribadah dalam kondisi yang normal. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, beribadah dalam situasi yang kacau, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang ke-2201. Kita sama-sama memahami tidak ada lagi aktivitas berhijrah demi bertemu kepada Nabi SAW karena beliau telah meninggal. Walaupun saat beliau hidup, kota Mekah telah menjadi negeri Muslim, sehingga tidak perlu lagi penduduk Mekah ataupun kita ini untuk berhijrah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seorang Muslim masih bisa mendapatkan pahala berhijrah kepada Nabi, yaitu dengan cara seorang Muslim tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tetap fokus menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun dalam kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.
Tatkala firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, seorang sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kami pada hari kiamat nanti akan diulang? Di samping kita juga harus mempertanggungjawabkan dosa dari diri kita sendiri." Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Iya, semua persengketaan yang kita lakukan di dunia ini, semua permusuhan yang kita lakukan di dunia itu akan diulangi, sehingga setiap orang memiliki hak dan akan memperoleh haknya sesuai dengan haknya masing-masing. Kemudian Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu langsung berkomentar, "Demi Allah, jika seperti itu, urusannya tentu akan sangat berat bagi kita semua." Karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindar dari persengketaan itu adalah lebih baik dibandingkan seseorang tetap maju tatkala melihat adanya potensi perselisihan, permusuhan dan keributan. Nabi SAW bahkan menjamin bagi orang yang mundur dari perdebatan yang ujungnya adalah keributan, sengketa masalah harta yang memutus kedebatan, mendapatkan keutamaan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar." Hadis riwayat Abu Daud, hadis yang ke-4197. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bentuk penghinaan dan sikap yang menyakiti orang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat, nanti itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dan itu akan mengurangi dari pahala yang kita miliki. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis menyebutkan tentang orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang mereka nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, datang dengan membawa pahala zakat, datang dengan membawa pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Selain itu ia juga membawa dosa mencela si A, menggunjing presiden yang ini, membawa berita-berita yang tidak benar, hoax, dan membawa kemudaratan kepada masyarakat. Lalu pahala kebaikannya itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah dia zalimi tadi. Dan apabila belum tertunaikan hak orang yang telah dizalimi tadi, lalu dosanya itu orang yang dizalimi tadi akan dilimpahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2541. Hadirin sedang ada umat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang ketiga yang sempat kami sampaikan, keberadaan pemimpin yang ada di sekitar kita merupakan cerminan dari perbuatan yang beredar di tengah masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi orang yang zalim yang lain, yang itu disebabkan oleh apa yang mereka usahakan. Quran surah Al-An'am ayat 129. Karena itu, apabila rakyatnya baik, maka insya Allah akan menganugerahkan pemimpin yang baik pula. Demikian juga sebaliknya, apabila rakyat yang buruk pasti akan memilih pemimpin yang buruk, yang program-programnya sesuai dengan syahwat dan keinginan mereka. Sehingga para ulama memberi kaidah, sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah kondisi pemimpin yang akan memimpin kalian. Dengan demikian, pemimpin adalah bagian dari elemen masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, Allah akan anugerahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Dan demikian sebaliknya, sehingga tatkala kita berharap pemimpin yang baik, kita harus berusaha memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Lalu kemudian kita memperbaiki masyarakat dengan cara mengingatkan mereka agar bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Edukasi tidak hanya disampaikan kepada lapisan atas, juga kepada masyarakat secara umum. Pernah sebuah kisah menyampaikan seorang pemuda yang ingin mencoba mengubah sebuah dunia. Lalu ternyata dia menyadari kenyataan-kenyataan. Dia mencoba mengubah suatu negara, dan ternyata saya terlebih dahulu. Ibda binafsi. Kalau kita melihat gerbang di Kabupaten Maros perbatasan dulu pernah tertulis, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Harusnya perubahan itu harusnya dimulai dari diri kita pribadi, lalu dijawantahkan kepada masyarakat, dan lalu itu bisa berubah kepada
negara kita yang tercinta ini. Jangan harap kita harus selalu mengubah dari yang atas, lalu kita tidak pernah ada usaha untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Demikianlah beberapa nasihat-nasihat yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua dalam kondisi yang kekinian. Siapapun yang terpilih nantinya, harusnya kita tidak lupa ibadah kepada Allah, tidak lupa senantiasa memperbaiki hubungan kita, dan yang terutama adalah berdoa bagaimana negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجدنا وجدتنا ولأجدادنا والوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.